Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu. Sebelum saya memulai video ini, alangkah baiknya bila saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang, udah kenal belum tentu sayang. Perkenalkan, nama saya Marta Ayu Sudiro. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN, Pos Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kearifan lokal. Yang kedua, masalah kearifan lokal apa yang ada di daerah saya. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi masalah kearifan lokal yang ada di daerah saya. Sebelum itu, mari kita berkenalan dulu dengan daerah saya. Saya berasal dari Blitang BK3, Kecamatan Bayamadang Timur, Kabupaten Oku Timur. Jika kalian berkunjung di daerah saya ini, kalian akan mengenal apa saja adat istiadat yang ada di daerah saya ini. Namun tak apa, tak perlu datang kemari jika kalian ingin mengetahuinya, karena saya akan menjelaskan lewat video yang saya buat ini. Maka dari itu, mari ikuti video saya sampai selesai. Gimana? Udah kenalan sama daerah saya? Udah tahu saya berasal dari mana? Atau yang nonton video ini ada yang dari Blitar juga? Oke, kenalan sama daerah saya kan sudah. Sekarang kita kenalan dengan kearifan lokal. Apa sih kearifan lokal itu? Ayo ikutin penjelasannya. Kearifan lokal hampir dimiliki oleh suku yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Bahasa setiap daerah yang berbeda-beda, sehingga menyebut kearifan lokal juga berbeda, tetapi maknanya hampir sama, yakni tidak terlepas dari pelajaran positif dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kearifan lokal ini adalah sebuah produk budaya yang diciptakan oleh nenek moyang kita, sehingga menjadi warisan leluhur yang perlu kita kaji kembali dari segi maknanya. Nilai kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang masih dipertahankan dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk kemudian diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Nilai kearifan lokal sangat berguna bagi masyarakat, baik secara kelompok maupun perorangan, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang diliputi kebaikan, kedamaian, keakraban, kebersamaan, dan saling mengerti. Nilai-nilai kearifan lokal berpacu pada perilaku kebijaksanaan yang bersifat turun-temurun, sehingga akan berbeda antar daerah satu dengan daerah yang lain. Nilai kearifan lokal merupakan nilai yang masih dipertahankan dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Adapun beberapa nilai kearifan lokal yang terdapat pada tradisi yang pertama, nilai religi. Nilai religi adalah nilai terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nilai religi merupakan sesuatu yang tersirat maupun tersurat yang ada dalam agama yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam menganut agama. Nilai religius mempunyai sifat hakiki dan datang dari Tuhan, dan juga kebenarannya diakui mutlak oleh penganut agama tertentu. Nilai religius tampak dalam setiap doa yang diajukan kepada Tuhan, baik dalam latihan maupun pegelaran untuk memohon kelancaran dan dijauhkan dari hambatan. Nilai selanjutnya adalah nilai estetika atau nilai keindahan. Sering dikaitkan dengan benda, orang, dan peristiwa yang dapat menyenangkan hati atau perasaan. Nilai estetika adalah nilai yang berkaitan dengan nilai indah atau jelek yang diberikan oleh suatu seni. Nilai tersebut memiliki sistem yang secara bersamaan menyatu dengan gagasan, tindakan, dan hasil karya. Kemudian selanjutnya nilai gotong royong. Nilai gotong royong adalah suatu hal yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela, dengan tujuan agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Nilai gotong royong adalah nilai yang muncul bentuk kerjasama antar kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hal yang positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufaat dan musyawarah. Nilai gotong royong tercermin pada keterbangunan antara individu, kebersamaan, musyawarah, dan kerjasama.
Nilai kearifan lokal yang selanjutnya adalah nilai moral, yang merupakan nilai yang mengatur tindakan individu dalam membedakan baik dan buruk dalam hubungan antara individu dan masyarakat. Moral yang dimiliki individu tercermin dalam sikap individu yang tidak menerapkan nilai kasih sayang, ramah dan sopan. Sanksi bagi individu yang tidak menerapkan nilai moral adalah teguran, caci maki, pengucilan masyarakat, bahkan hingga pengusiran dalam masyarakat. Nilai kearifan lokal yang terakhir adalah nilai toleransi, yang mengacu pada sikap terbuka, lapang dada dan sukarela dalam menghadapi perbedaan. Nilai toleransi merupakan nilai yang didasari pada kedamaian, menghargai perbedaan, dan kesadaran. Toleransi diartikan sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya. Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat memiliki dua bentuk, yaitu toleransi agama dan toleransi sosial. Toleransi agama adalah sikap lapang dada dalam memberi kesempatan setiap individu untuk agama yang berbeda-beda dan yang diyakininya. Selanjutnya, toleransi sosial adalah sikap untuk saling menghargai antara individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Toleransi harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas dan bersikap terbuka. Toleransi yang diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari adalah pengantar kedamaian antara individu dalam kehidupan bermasyarakat. Berbicara tentang permasalahan kearifan lokal di masyarakat. Semakin majunya zaman, maka kearifan lokal di masyarakat mulai pudar, walaupun tidak semuanya. Sebagai contoh adalah pingit ketika ingin menikah. Tradisi Jawa kala itu yaitu dipingit sebelum menikah. Apa itu pingit? Pingit adalah calon pengantin perempuan dilarang keluar rumah atau bertemu dengan calon pengantin selama waktu yang ditentukan. Biasanya, keduanya tidak boleh bertemu sampai acara pernikahan. Contoh yang kedua adalah menunduk ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Namun hal itu sangat jarang dilakukan atau kita temui sekarang karena faktor kemajuan global. Lalu bagaimana mengatasi permasalahan tersebut? Kita sebagai generasi penerus harus menjunjung tinggi tradisi tersebut walau mulai pudar. Kita mulai dari generasi kita terlebih dahulu. Memang sulit menumbuhkan apa yang sudah tiada, namun bukan berarti tidak bisa. Walaupun terdengar sepele, namun tradisi harus tetap kita jaga untuk identitas kita sendiri dan identitas negara kita. Gimana? Udah tahu apa itu kearifan lokal dan nilai-nilai kearifan lokal? Apakah kalian masih ingat, religius adalah salah satu nilai kearifan lokal? Apa sih religius? Ya, dalam benak kita, setiap kita berbicara tentang religius, yang terbesit adalah tentang agama. Berbicara tentang agama, apa sih sebenarnya agama saya? Saya penganut agama Katolik. Dan di depan rumah saya ada apa? Ayo kita lihat. Ya, depan saya ada masjid. Aneh ya? Enggak aneh. Karena di depan masjid masih ada pura. Ya, pura adalah tempat orang Hindu sembahyang. Gimana? Unik bukan? Di Blitar memang beragam agama. Ada Muslim, Hindu, Kristen, dan Katolik. Namun jika di daerah saya tempat tinggal atau di dusun saya ini penganutnya ada 3 agama, yaitu Muslim, Hindu, dan Kristen. Selain beragam agama, di desa saya juga masih sangat kental akan adat istiadatnya atau tradisi. Salah satunya adalah genduran. Apakah kalian pernah mendengar kata genduran? Genduran sendiri adalah selamatan atau doa yang dilakukan secara bersama-sama, yang diwariskan dari nenek moyang dan dilestarikan sampai saat ini. Lalu bagaimana warga di desa saya melakukan genduran? Apakah yang beragama lain tidak diundang atau sebaliknya? Jawabannya diundang. Karena genduran selain berdoa bersama, genduran adalah salah satu cara untuk berkumpulnya warga desa atau acara kumpul-kumpul desa. Apakah perbedaan agama menjadi penghambat atau masalah?
Tentunya iya, jika semisal kita tidak menghormati satu sama lain. Namun di desa saya ditanamkan saling menghormati satu sama lain sejak dahulu, seperti genduran. Tidak ada yang membedakan antara umat Hindu, Islam maupun Katolik di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada perilaku atau salah kata, saya juga mohon maaf. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bercerita lagi. Dadah!